Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, dasar kajian kita pada malam hari ini Surat Al-Haqqah, surat yang ke-69, halaman 567 di Quran pojok, ayat yang ke-25 dan seterusnya. Al-Haqqah, surat yang ke-69, ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dzarruha sab'una dhira'an faslukuh. Sampai di situ kajian kita Jumat yang lalu, sekedar untuk mengingatkan, itu surat Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Angan-angan yang tidak akan mungkin terwujud, namanya ya laita atau laita, di mana nanti dalam kehidupan akhirat setelah kematian hidup kembali, maka orang-orang yang mengingkari, tidak percaya adanya kehidupan akhirat, tentu saja mereka tidak bersiap dan tidak berbenah, tidak berbekal. Tiba di akhirat sana, mereka lah yang mengucapkan laitani. Apa itu laitani? Kalimat yang dipakai untuk menyatakan angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Wahai alangkah kiranya, seandainya aku dulu di atas dunia bagaimana begini dan begitu. Tentu aku tidak akan mengalami nasib seperti ini, kesengsaraan, azab, siksa yang seperti ini. Dan Jumat sebelumnya lagi, akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Berangan, andaikan dia jadi tanah saja. Nah, pada malam hari ini masih ya laitani. Dalam surat Al-Haqqah ini, surat yang ke-69, ketemu di ayat yang ke-25 dan juga di ayat yang ke-27. Bunyinya fayaqulu ya laitani. Sementara di ayat yang ke-27, ya laitaha kanatil qadiyah. Mari kita pahami. Wa amma, dan adapun, man utiya, siapa yang utiya, diberikan kitabahu, kitab catatan amalnya, bishimali, di tangan kirinya, fayaqulu, maka dia berkata, ya laitani, ya wahai, laitani
Kalau diterjemahkan, wahai andai sekiranya jikalau, atau alangkah baiknya lam uta kitabiyah, tidak diberikan kepadaku kitab catatanku ini. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai andai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatunya. Mari kita pahami 3 ayat ini dulu. Bapak dan Ibu, yang wajib kita imani, kita yakini, kita percaya, salah satunya adalah adanya kitab catatan amal yang Allah tugaskan secara khusus kepada malaikat. Sering disebut malaikat itu namanya Raqib Atid atau Kiraman Katibin. Orang-orang kita kecil-kecil dulu menyebutnya bukan Raqib Atid tapi Raqib Atid. Raqib pengawas, Atid selalu hadir. Jika digabung keduanya, pengawas yang selalu hadir. Ada ulama-ulama yang memahami, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, bahwa Raqib satu, Atid satu. Raqib di kanan, Atid di kiri. Pemimpinnya adalah yang di kanan, Raqib. Raqib mencatat yang baik-baik, yang bagus-bagus, sementara Atid mencatat yang buruk-buruk. Tidaklah yang Atid ini mencatat kecuali atas izin atau perintah daripada yang di kanan, yaitu Raqib. Kitab catatan amal itu salah satu yang wajib kita imani, kita yakini, kita percayai, tetapi kita tidak ditugaskan dan tidak diperintahkan untuk mengkaji, menganalisa bentuk kitabnya. Terbuat dari apa? Berapa besarnya? Tulisannya tulisan apa? Lalu malaikatnya juga begitu. Hal-hal yang seperti itu memusingkan kepala kalau kita pikir. Yang terbaik imani saja. Imani, percaya saja, karena tercantum dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, adanya kitab catatan amal. Sedangkan kepandaian manusia luar biasa. Ini kajian kita malam hari ini kan kita live kan. Di sini terekam semua, tersimpan semua. Hanya memori kecil sebesar kuku. Di HP saya itu sebesar kuku, bisa menampung sekian hal. Banyak, belum habis-habis. Pernah sampai 500-an giga. Kepandaian manusia, orang Amerika punya kepandaian. Nah, bagaimana kalau nanti Allah yang menugaskan malaikat mencatat? Jadi mencatat itu tidak perlu kita gambarkan ada pena, ada buku. Itu yang terbaik, serahkan sajalah. Tugas kita hanya percaya apa tidak, yakin apa tidak, beriman apa tidak. Kalau tidak, ya habis. Tidak dipaksa pula untuk percaya. Cuma ingat, tidak satu pun perbuatan kita, amalan kita, tingkah laku kita, termasuk ucap kita, walaupun sepatah melenggang pasti dicatat. Ma yalfizu min qaulin idza ladaihi raqibun atid. Kitab catatan-catatan itu setelah kita mati, menurut beberapa penjelasan ulama seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang terkenal Ar-Ruh, disimpan kitab catatannya baik-baiknya di Illiyin. Seakan-akan Illiyin itu buku induk besar. Disitulah nanti
di file, dokumentasi di file. Sementara catatan-catatan yang buruk-buruk ya disimpan di sijjin. Surat Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma illiyin atau sijjin. Di mana illiyin atau illiyun itu sijjin? Wallahu a'lam. Kalau ulama-ulama kita banyak menjelaskan di mananya. Cuma karena tidak dijelaskan secara tegas dan jelas oleh ayat, ya kita terima saja. Yang jelas illiyin ada, sijjin ada. Nanti setelah kiamat dan jasad baru telah dibentuk, lalu ruh kita yang dulu ketika dicabut berada di barzah, ruh itu diperintahkan untuk masuk jasad barunya. Terjadi kehidupan. Itu yang disebut dengan kebangkitan. Hidup kembali yang kita baca setiap pagi bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Ringkasnya, setelah kita masuk ke jasad baru masing-masing, jasad itu persis sama, tidak lebih tidak kurang dengan jasad ketika hidup, ketika dia mati. Umur berapa kita mati, bentuk siapa kita, maka jasad barunya dibikin seperti itu lagi, tidak lebih tidak kurang. Jasadnya baru, casingnya baru, bentuknya yang lama. Nah, masuk ruh. Ruh yang diambil masuk lagi, hidup. Namanya ba'ats, kebangkitan. Setelah semuanya hidup, ya tiba panggilan. Ringkasnya dipanggil, Istami' yawma yunadil munadi. Dengarkan panggilan. Kemana dipanggil? Dipanggil kita dan digiring menuju tempat berkumpul, tempat berhimpun. Kalau di dunia tempat berkumpulnya di Arafah. Dipanggil ke sana kaum muslimin yang mampu, yang sanggup. Maka semuanya berkumpul tanggal 9 Zulhijjah di Arafah besoknya. Makanya kata beliau-beliau, Arafah itu miniaturnya, gambaran kecilnya suasana di mahsyar. Bedanya Arafah kecil di dunia, berbaju, bertenda, makan, minum, ada tim kesehatan dan segala macam. Sekarang sudah banyak pohon-pohon di situ. Bahkan ada nanti namanya AC. Ada toilet. Cuma paling tidak itu sudah gambaran. Yang besok ini insya Allah sebentar lagi orang akan wukuf. Nah, mahsyar nanti ya di akhirat. Bedanya wukuf berhenti sebentar. Arti wukuf itu berhenti sebentar. Wukuf di Arafah berhenti sebentar di Arafah sampai matahari tenggelam. Setelah itu berangkat lagi ke Muzdalifah. Setengah hari. Kalau nanti di akhirat, Arafahnya ya mahsyar namanya. Kita wukuf juga di situ, berhenti juga di situ untuk diadili, disidang, dihisab, ditanyai, diminta pertanggungjawaban. Cuman kita bertelanjang, tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak punya apa-apa, tidak miliki apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Tidak ada kemah, makan tidak, minum tidak, air tidak, toilet tidak. Orang hanya memikirkan nasib sendiri-sendiri. Bahkan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lama sekali berkumpul, peluh luar biasa. Ada yang direndam oleh peluhnya sendiri. Itu mahsyar. Mahsyar. Nah, di mahsyar itu nanti, setelah sekian lama kita berkumpul, lalu tiba masanya nanti hisab. Setelah syafaat Nabi dihisab. Nah, hisab ini disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Nah, salah satunya kitab catatan yang dicatat oleh malaikat dibagikan kepada kita. Ingat, kitab catatan itu adalah catatan-catatan daripada apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Tidak satupun yang tidak tercatat, yang tidak tertulis, yang tidak terekam,
yang tidak ada fotonya, gambarnya atau tayangannya. Di situ dia. Dalam kitab catatan itu, sebagaimana kita katakan tadi, satu patah kata yang kita ucapkan juga dicatat. Kemudian diberilah kitab catatan itu kepada kita. Ada kitab catatan amal itu diberikan kepada orang dari sebelah kanan. Namanya biyamini. Dan itu isyarat gambaran orang ini baik, bagus. Nama sekanan. Kanan biasanya terpakaikan untuk yang baik-baik, yang bagus-bagus. Bahkan disebut nanti dengan ashabul yamin, golongan kanan. Dunia pun yang kanan itu biasanya yang baik-baik juga. Kalau bahasa Minang kan suwo. Bahasa Minang suwo, lawannya kida. Kecek nang kumuh-kumuh, kecek orang Minang, kecek angka kida sih mah. Kida itu kan kiri. Memang kiri sudah identik dengan yang tak baik-baik. Bahkan Nabi selalu mendahulukan yang kanan-kanan dalam hal yang baik-baik. Anak yang tidak baik-baik boleh pegang yang kiri. Karena kiri itu memang spesial untuk yang jelek-jelek. Gambaran nanti pertanda isyarat bahwa orang ini baik, kitab catatannya diberikan sebelah kanan. Itu di ayat man utiya kitabahu biyamini. Dalam surat Al-Infitar juga ketemu begitu. Idza sama'un fatarat. Kemudian kita lebih mengarah kepada kiri. Adapun orang yang diberikan kitab catatannya bishimali. Ini ayatnya. Adapun orang yang diberikan kitabahu, kitab catatannya, yaitu kitab catatan amalannya yang telah dicatat oleh malaikat. Bishimali, shimal kiri, di tangan kirinya. Bahkan ada yang disebut dengan wara'ah zahri, dari belakang punggungnya. Wa man utiya kitabahu wara'ah zahri, belakang punggungnya. Jadi lebih jelek lagi. Shimal, ketika orang yang diberikan kitab catatan sebelah kirinya ini, dia sendiri sudah menugah. Kalau dalam surat Kahfi yang sering dibaca oleh Ustaz Imam kita ketika Jumat, Maghrib dan Isya, itu. Wa wudiyal kitab ataral mujrimina mushfiqina mimma. Lalu mereka berkata, ya laita juga situ. Cuma nantilah kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang lah. Karena kita akan lebih fokus ya laita. Di sini dikatakan begini. Maka dia berkata, ya laitani. Laita kalimat atau kata yang dipakai untuk angan-angan. Laita. Contoh angan-angan itu, ya laita syabab ya'udu yauman. Wahai masa muda, kembalilah barang agak satu hari saja. Namanya laita. Wahai alangkah baiknya masa muda itu kembali, walaupun agak sehari. Yauman, namanya angan-angan, laita. Kalau bahasa Orawaknya karisia ingin jadi daun, laita namanya. Laita. Kok mudojo dan nikalian wah, anda bisa laita namanya. Itu yang laita, yang dipakai untuk angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Laita. Itu yang laita. Kalau kaji-kaji yang lampau, ya laitani kuntu turaba. Andai sekiranya aku jadi tanah saja, tentu saya tidak akan mengalami azab, siksa, nasib, kesengsaraan seperti ini. Laita. Kalau yang kemarin kaji kita, ya laitani qaddamtu li hayati.
Wahai andai kiranya, alangkah kiranya aku dulu berbekal, bersiap-siap mengerjakan ini, itu untuk kehidupan di dunia, di akhirat ini. Tentu saya tidak akan mengalami nasib seperti ini. Sekarang ketemu lagi, ya laita. Ya laitani, wahai alangkah andaikan sekiranya aku ini lam uta, tidak diberikan kitabiah. Kitab, asal katanya kitabi, kitabku, ditambah ha itu namanya hasakat namanya. Hasakat yang tidak berbaris dan tidak merubah kepada arti. Dalam ilmu tata bahasa Arab, ini termasuk kepada balaghahnya ini, untuk menjaga tepi-tepinya supaya serasi namanya. Asal katanya kitabi, kitab catatanku, ditambah hanya menjadi kitabiah. Sama dengan yang berikutnya hisabiah, sama dengan maliyah, sultaniyah. Jadi wahai alangkah kiranya, andaikan sekiranya kitab catatanku ini tidak diberikan kepadaku. Nah, yang kita garis bawahi adalah kenapa itu, atau dia katakan seperti itu. Karena dia sudah tahu bahwa kitab catatannya diberikan sebelah kiri. Yang kedua, ketika dia lihat isinya, sebagaimana surat Kahfi itu, ayat 9, ketika dia lihat isinya, ma lihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Heran, tercengang. Dulu dia tidak menyangka, tidak menduga bahwa semua apa yang dilakukannya di atas dunia, termasuk kita sekarang ini, kita duduk sekarang ini, ada yang tidak tercatat, yang tidak terhimpun, yang tidak terdata, yang tidak tertulis. Foto-fotonya, film-film itu terkena. Di dunia saja sudah ada nama CCTV, tidak bisa mengelak. CCTV ya, TV. Nampak? Tidak bisa mengelak. Mau mengelak. Seakan-akan apapun yang kita lakukan dimonitor, dipantau terus, direkam, ditulis. Tidak bisa kita bantah. Nah, ketika mereka menerima kitab catatan itu, dalam surah Kahfi nanti kita pelajari, ma lihadal kitab, itu menunjukkan ketercengangan. Dia tidak menyangka, tidak menduga bahwa semua ada di situ. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang kecil-kecil, yang besar-besar, ada di situ. Hadir, ada di situ. Ketika dilihatnya, kita gambarkan sajalah ketika rapor diberikan kepada anak kita, dia sudah menduga rapornya. Apalagi dilihatnya rapornya. Kalau siswa namanya D rapornya. Sirah tulisannya. Dulu kan A, B, C, D. Rapor itu kan setiap gadang aja berubah tepian. Itu ketukar kepanjangan saya. Sekali ya gadang, sekali berubah tepian. Kini kalau awal berubahnya kami yang di dunia pendidikan kok paniang. Tidak sentak bertukar. Tapi ingat, rapor kita di catatan malaikat tidak bertukar. Enggak. Jadi semua rapi semua. Makanya ketika itu dia berangan, andaikan sekiranya jikalau kitab catatanku ini tidak ada dan tidak diberikan kepadaku. Ini namanya kalimat penyesalan.
Mudah-mudahan tidak kita yang mengucapkan ini. Ya. Mudah-mudahan tidak kita yang menerima catatan dari sebelah kiri ini. Harapan. Tapi harapan itu harus diiringi dengan usaha. Bahkan sampai ditulis doa-doa. Ketemu dalam kitab-kitab, walaupun sebagian ulama mengatakan itu tidak palsu. Itu ketika berwudu, ketika mencuci tangan kanan, ya Allah berikanlah kitab catatanku di sebelah kananku. Kita tidak membahas hadisnya, kita tidak menggajinya, tapi kan doa namanya. Jadi ini kalimat penyesalan luar biasa. Makanya ketika itu dia berandai berangan, tapi andai angannya tidak bisa, mustahil terwujud. Istilahnya tidak mungkin. Maksud hati hendak memeluk gunung, apa daya tangan tidak sampai. Atamani, angan-angan, laita. Kail panjang senyingkal dalam lautan hendak diduga, kan banyak itu. Laita semuanya. Namanya tamani, angan-angan, agak-agak, indak-indak sih. Minta kemungkin sih. Ya laitani lam uta kitabiah. Kitab catatanku ini. Ini saya ingatkan, saya dan kita semua, kita akan menerima. Cuman harapan kita jangan seperti ini kita. Hendaknya kita termasuk orang yang di ayat di atas, ayat ke-19. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Hendaknya kita orang seperti itu. Kita lanjutkan ayatnya. Atau kita teruskan ayat yang ke-26. Di bunyinya walam adri ma hisabiya. Diterjemahkan di sini kita tengok sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Kalau kita terjemahkan secara satu-satu, walam dan tidak, adri aku mengetahui apa hisabku. Hisab perhitungan amalanku. Kita tengok dalam kitab tafsir, uraiannya, penjelasannya, syarahannya sebagaimana ditulis oleh para ulama, termasuk kitab tafsir yang saya bawa ini adalah ini ungkapan setelah dia menerima kitab catatan, lalu katanya, andai sekira jikalaunya kok kitab catatanku tidak ada, atau kitab catatanku tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak tahu. Lam a'rif, aku tidak tahu betapa besar, betapa dahsyat, betapa mengerikan perhitungan, pertanggungjawaban yang akan aku alami. Jadi kalimat ini menunjukkan kepada kalimat penyesalan luar biasa, sehingga dia berandai, andaikan tidak ada kitab tentu tidak ada azab, siksa, balasan dan segala macam, karena semua kitab dirinci. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi maknanya lam adri, dan tidak aku tahu apa betapa dahsyat, hebat, luar biasa hisab yang menantiku, yang menungguku. Tapi masalahnya kan ya laita. Intinya ketika dia lihat kitab catatannya, saya tidak tahu bagaimana itu. Ada kitab catatan itu yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Satu lembarnya
sejauh mata memandang. Itu dalam hadis yang menyatakan tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan bahwa keutamaan la ilaha nanti bisa mengalahkan catatan-catatan amal 99 catatan amal kesalahan. Satu catatan amalan sejauh mata memandang. Yang itu tidak kita pelajari sekarang, tapi kita gambarkan kalau satu catatan saja sejauh mata memandang, kesalahan, nanti silakan tengok dalam kitab khusus yang membahas tentang fadilah keutamaan la ilaha, hadisnya sahih. Sejauh mata memandang satu, maka ketika itu dia melihat kitab catatan, entah bagaimana dia melihat, nah baru dia mengatakan, andaikan kitabku tidak ada dan aku tidak melihat semua ini, tentu nasibku ketika dihisab, disidang, diadili, diminta bertanggung jawab tidak akan mengalami nasib sejelek sesial ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nah, ketemu lagi laita. Ya laitaha, ya laita di ayat yang ke-27 ini ketemu lagi dia. Wahai, di sini terjemahkan wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatunya. Qadiyah yang mengakhiri, yang memutuskan, yang menghentikan, qadiyah namanya. Apa ini? Begini. Di dunia orang ketika mengalami kesengsaraan, penderitaan atau kesakitan atau persoalan berat, dia ketika itu ingin menyudahi semuanya dengan kematian di dunia, sehingga terjadilah bunuh diri. Yang bunuh diri itu bukan orang miskin saja, bahkan banyak orang-orang yang di luar negeri, yang pejabat-pejabat, orang kaya-kaya, tapi karena dia tidak mengerti barangkali tujuan hidup untuk apa hidup, sehingga ketemu persoalan-persoalan dia terjun bunuh diri. Menurut anggapannya kalau sudah mati habis. Jadi orang kalau dia mengalami kesakitan, kesengsaraan, penderitaan atau persoalan yang bisa memecahkan kepalanya, bikin dia tidak bisa tidur, diminum tidur tidak bisa tidur dan segala macam, sudah pergi ke sana tidak bisa hilang persoalan beratnya. Yang ada di benaknya mati. Sebab kalau saya mati itu habis. Nanti dia kira dia juga berangan seperti itu. Wahai, ya laita, wahai, andaikan sekiranya, ha di sini, ya itu kan panggilan, wahai. Laita kan kalimat yang tadi ya, kalimat angan-angan. Ya laita, ha ini kata para ulama bahasa Al-Quran, hanya ini kembali kepada mautah, kematian. Jadi wahai, alangkah kiranya kematian yang dulu di atas dunia, kanan adalah dia menyudahi segala-galanya. Tidak ada hidup, tidak ada kebangkitan, tidak ada akhirat ini. Habis semuanya. Kita ulang sedikit. Ini kalimat dibacanya, andaikan dulu ketika mati dunia, mati itu mengakhiri segala-galanya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kitab catatan, tidak ada hisab, habis. Jadi wahai, sekiranya kematian di dunia dulu, kanan adalah kematian tuqadiyah, menyudahi segala-galanya, tentu saya tidak akan mengalami ini. Ya tidak mungkin-mungkin saja. Pada dulu, yang paling dibenci oleh orang yang tamak, rakus, serakah dengan kehidupan ini, mati. Orang yang tamak, orang yang senakah, orang yang duniawi,
Orang yang dibenaknya adalah kesenangan duniawi, dia yang paling dibencinya mati. Benci mati. Yang paling diinginkan orang mati, orang yang paling diinginkan orang adalah orang yang menderita, sengsara. Apa yang paling diinginkannya mati? Adalah perempuan bunuh diri karena sanggup menanggung penderitaan rumah tangga. Anak-anak. Ada bapak-bapak yang bunuh diri, tidak sanggup. Kenapa itu? Mati. Dia anggap mati habis. Yang paling dibenci oleh orang-orang yang duniawi mati. Karena dia sedang nikmat-nikmat. Dapat orang yang sudah terpilih kemarin ini, jangan mati. Dia belum menikmati lagi. Bahkan ke depan ini orang yang belum diangkat, kau dapat jangan mati dia sebelum diangkat. Dia tidak ingin mati, karena dia belum lagi menikmati, merasakan. Tidak mau mati. Nah, yang paling dibenci oleh orang atas dunia ini mati, termasuk kita. Tapi di akhirat nanti, sebenci-benci orang kepada kematian, tidak mau orang kepada kematian, nanti di akhirat beliau-beliau ini mereka mengangankan kematian. Dulu benci dia dengan kematian, tidak mau mati. Tapi penderitaan, kesengsaraan, kengerian, kedahsyatan dan apa yang akan mereka alami, mereka justru malah mengangankan apa yang mereka benci. Berarti penderitaan mereka, kesengsaraan mereka, azab atau apa yang akan kami terima lebih parah, lebih hebat daripada kematian yang mereka benci atas dunia itu. Nanti mereka mengatakan, ya laitaha, wahai alangkah kiranya kematian di dunia dulu, kanan adalah dianya kematian qadiyah, qadi yang memutuskan segala-galanya. Dan saya tidak hidup. Tidak ada namanya akhirat. Tidak nanti namanya berkumpul. Tidak ada kitab catatan semua, tidak ada. Namanya ya laita. Namanya ya laita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau bahasa Rawa, tidak mungkin meminta sisiak kalimbe. Mustahil. Tapi ini kan gambaran. Gambaran bagaimana menyesalnya orang. Sudah dua ya laita di sini. Ayat ke-5 dan ayat yang ke-27. Ya. Kita lanjut, ada waktu sedikit lagi. Ma aghna anni maliyah, ma aghna anni maliyah. Ma tidaklah. Aghna bermanfaat. Kalau guru-guru ambo dulu menterjemahkan aghna mengayahkan, tidaklah mengayahkan, artinya tidak dapat membantu menolong. Intinya tidak berguna, tidak manfaat, tidak berfaedah, tidak dapat membantu, tidak dapat menolong. Karena kaya itu kan dapat menolong. Ghani kan kaya, mengayakan aghna. Jadi kekayaanku tidak dapat menolongku, membantuku. Tidak dapat. Ma'aghna anni maliyah, tidak dapat membantu, menolong, bermanfaat bagiku maliyah, mal. Kenapa malia? Ya mali itu saya katakan mali hartaku. Hanya hasakat tadi. Harta disebut. Ya bukankah di atas dunia orang habis-habisan dengan harta? Dikiranya harta itu segala-galanya. Ya memang orang yang materi kan harta ukurannya. Bahkan dengan harta bisa. Dengan hukum-hukum pun bisa diputar. Dengan nyarak sah menjadi sah. Fakta pun bisa diputar balikkan. Bisa direkayasa dengan uang, harta. Makanya orang habis-habisan mencari harta. Dalam surah Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhlah. Karena orang-orang ini mengira, menyangka harta itu segala-galanya. Bahkan bisa mengikalkannya. Sehingga dia mati-matian, habis-habisan mencari harta. Walaupun yang akan masuk perutnya sepiring, kan?
Yang akan dipakainya yang sepertiga juga, yang akan ditempatinya sepanjang badan juga. Ketika itu harta yang dipanggak-panggak, yang dipamer-pamerkannya tidak berguna. Dalam ayat lain, idza taradda ma yughni an maluhu idza taradda. Ketika dia sudah terjatuh tersungkur, baik tersungkur di dunia, tersungkur masuk penjara, tersungkur masuk kubur, tersungkur masuk jahanam, tidak berguna lagi harta. Di dunia saja harta itu tidak berguna lagi ketika dia mengalami sesuatu. Bahkan ketika orang sakit, harta tidak berguna lagi. Tidak ada harta. Orang mau mengeluarkan harta segala-galanya supaya jangan sakit atau supaya sembuh. Berarti harta tidak berguna. Berarti yang paling berguna kita itu kesehatan. Makanya nikmat itu suatu kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Nanti di akhirat mengatakan dia, ma'ana, tidak berguna bagiku, tidak berfaedah, tidak manfaat bagiku, malia hartaku yang banyak dulu. Memang tidak berguna. Karena harta yang banyak itu tidak punyanya. Orang ketika mati, hartanya adalah apa yang diinfakkannya. Hartamu adalah apa yang telah engkau pakai, apa yang telah engkau makan, dan apa yang telah engkau infakkan. Itu hartamu. Itu kaciomu. Itu simpananmu. Ketika kita mati, yang harta kita itu dia. Yang akan menemani kita itu dia. Makanya orang yang hampir mati kan ingin minta tunda mati sejenak supaya dia bisa bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Minta tunda mati sejenak. Hai malaikat, wahai Tuhan, agar bersedekah. Karena ketika itu dia nampak bahwa harta yang banyak itu bukan punyanya, yang punyanya adalah yang disedekahkannya. Tapi ketika itu ajal sudah dapat, sudah datang, tidak bisa ditunda. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apalagi di akhirat. Kenapa di akhirat? Tapi kita mati tidak bawa harta. Bersyukuh pun kita ingin membawa harta, basikare kita membawa harta, ditanggai orang harta. Menganggap piti, menganggap kalameh lah. Jarum pentul saya tasame dak sekete itanggai orang jarum pentul. Jarum pentul itu jarum pentul. Jangan kasut jarum pentul bagi produksi ijua sih suku penyempat telingo buka ijua. Ijua cie saya boleh bawa. Mantuna ceke orang kalau lagi mandi orang. Jadi itu ijua. Sampai telingo dibuka orang tidak boleh bawa. Ada ceke orang bawa. Ini memang harta tidak dibawa mati. Tidak. Dibawa mati bongkar orang kubur. Dibawa harta dalam lahat dibongkar orang kubur. Gigi amih hendak dibuka orang kubur. Dan itu kenyataannya begitu. Apalagi di akhirat. Taruhlah andaikan dia bawa hartanya bergudang-gudang ke akhirat. Akadi Allah harta itu. Itu tanya. Ini namun disogok ke manusia. Allah tidak manusia. Disogok manusia berubah hukum. Berubah angka. 27 menjadi 27 menjadi loh, sambunglah. Tidak. Bisa berubah, semuanya bisa berubah. Harta. Bahkan kami laki-laki kan untuk itu dengan harta bisa dapat bini mau 7 balik. Harta aja. Tapi ingat, andaikan ada harta yang dibawanya ke akhirat, tetap tidak bisa membantu. Untuk apa bagi Allah harta? Allah tidak butuh harta. Dia pemilik segala-gala, punya segala-gala. Segala sesuatu di bawah kendalinya, untuk apa punya harta? Ingat dikatakan, orang-orang kafir itu nanti andaikan punya dunia, dan ditambah pula sebanyak itu dunia isinya dia punya, disogoknya dirinya untuk bisa menembus dirinya supaya jangan kena azab dan terima. Itu kan dalam Quran itu. Maka ketika itu dia mengatakan, ya memang ma'aghna.
tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak dapat menolong dan membantu hartaku. Memang tidak? Memang tidak. Maghnani malia. Satu. Berikutnya, halaka anni sultani, halaka. Halaka, rusak, binasa, hancur. Halaka. Ayat yang ke-29. Halaka. Hancur, binasa. Berarti sudah hilang. Telah lenyap, tidak hilang karena sudah hancur, binasa. Apa itu? Sultan. Sultan. Nah, kalau kini dalam bahasa Indonesia, bahasa kerennya sultan, kok kiranya orang dehef, enggak? Sultan. Sultan itu kan penguasa. Dulu populer di zaman Turki namanya Sultan Turki. Ketika masa daulah Abbasiyah kan terkenal sultan-sultan, penguasa atau raja. Kalau bagi orang lain namanya kaisar, king atau raja. Tapi dalam literatur keislaman cuma sultan. Nah, kita pakai si sultan, halaka ani, telah hancur binasa, hilang lenyap kekuasaanku, sultani, kekuasaanku. Memang tidak ada, atribut sudah habis. Berkuasa selangku di mana di dunia. Di akhirat tidak ada. Yang berkuasa di akhirat sana menampak kekuasaan mutlaknya Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai, yang menjadi raja. Boleh baca pendek, Maliki Yaumiddin, boleh panjang, Maliki Yaumiddin. Keduanya tertuju kepada Allah. Kalau pendek, Malik, raja. Kalau panjang, yang menguasai. Yang menguasai atau raja di akhirat, ketika itu dia nampakkan kekuasaannya, sehingga tidak satu pun yang berkuasa. Di dunia masih diberikannya orang-orang makhluk-makhluk ini kekuasaan. Tapi makhluk yang diberi kekuasaan itu kan sombong. Nah, makhluk-makhluk yang sombong semenang-menang lalim dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, nanti di akhirat hilang semua. Hilang. Kenapa hilang? Ya kita tidak kuasa. Ketika pensiun saya tidak kuasa orang. Bila ketika mati kira-kira dah. Ketika pensiun kalau tangga baju orang dah. Tungkiknya tidak boleh. Besok aku pak wak pensiun lo kok. Pak wak mana habis. Tidak ada kuasa kan. Ini data dunia. Saya kalau lagi tangga orang kuah nasiko tidak boleh. Ketika itulah halaka. Ini tidak bisa nunjuk-nunjuk orang lain. Tidak bisa merintah orang lain. Tidak ada wek-wek sepanjang jalan lain. Tidak ada orang kemang-kemang, tidak ada orang kembok payuang, tidak ada orang kembok emam, tidak ada orang kembok kecemato, tidak ada orang kebungkuk-bungkuk kawan. Tapi lah halaka, itu nan halaka habis semua. Tidak bisa lah. Apalagi lah mati, apalagi dah akhirat halaka ni sultaniyah. Intinya karena sudah berbunyi isyarat, intinya kita ambil. Ya laita, ya laitani atau laita. Nanti di akhirat akan diucapkan, akan dibaca oleh mereka pertama orang yang tidak yakin, tidak beriman, tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Namanya kafirin, musyrikin. Dan juga ketika itu orang akan baca laita, alangkah andai sekiranya kok itu nanti dia kira orang yang tidak punya persiapan, tidak berbekal. Meskipun dia muslim tapi tidak berbekal. Dia lebih terfokus dengan dunia. Wa atharal hayatad dunya. Dia lebih mementingkan mensatukan kehidupan dunia sehingga mengabaikan akhirat. Juga nanti akan mengucapkan kalimat ya laitani. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kitab catatan sebelah kanan satu. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak mengucapkan ya laitani. Ya laitani. Sekian kaji kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.